Bacaan yang kita dengar hari ini dari surat Santo Paulus, lanjutan surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Bagaimana Paulus datang menawarkan sebuah kabar gembira Injil yang merupakan hikmat Allah, karena mereka semua memang hidup dalam alam pikiran Yunani yang memang memiliki respek, memiliki naluri untuk mencari kebijaksanaan, kebenaran. Maka disitulah memang muncul dalam sejarah pemikiran di Yunani, pemikiran-pemikiran filsafat, pemikiran filosofis, muncullah lalu menjadi filosofia, pencinta kebijaksanaan, pencinta hikmat, tentu dengan kehadiran Paulus dan kawan-kawan menunjukkan bahwa hikmat Allah yang sejati, hikmat yang sejati adalah Yesus, yang adalah Logos, hikmat Allah, sabda Allah, firman Allah itu sendiri. Dan dengan demikian, kalaupun mereka memiliki pemikiran-pemikiran, wawasan yang begitu canggih dan luhur mulia sekalipun, bagi orang Kristiani, bagi mereka yang telah mengenal hikmat Allah sejati dalam diri Yesus Kristus, maka semuanya itu menjadi sia-sia belaka. Paulus menawarkan sebuah hikmat baru yang memberikan makna baru dalam kehidupan mereka. Nah, pengalaman yang sama ini juga dialami oleh Petrus dan kawan-kawan yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Mereka lalu digambarkan mengalami sebuah perjumpaan dengan Yesus yang membuat mereka pada akhirnya sadar diri bahwa mereka tidak layak dan tidak pantas, tetapi mereka diberikan sebuah perutusan baru sebagai penjala-penjala manusia. Dan respon mereka seperti yang diharapkan. Mereka lalu meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Mereka lah jadi murid-murid yang pertama. Perikop tentang panggilan Petrus dan murid-murid perdana ini, Lukas 5 ini, ya sering dipakai sebagai inspirasi penggembalaan bagi para Bapak Uskup kita. Yang pertama dari Bapak Uskup Agung pertama, Vikaris Apostolik terakhir, sekaligus Uskup Agung pertama Jakarta, yaitu Monsinyur Adrianus Joyce Putra SC. Dengan logo yang pernah di sini, Pak. Logonya berjudul, diberi mengambil kutipan dari Injil hari ini. In verbo autem tuo. Demikian juga pernah dipasang di situ logo dari Bapak Uskup Agung Emeritus Kardinal Julius, memakai kisah yang sama dan gambarnya juga sama dalam logonya, menjala ikan. Ada pukat di situ. In nomine Jesu, dalam nama Yesus. Dipakai juga beberapa uskup yang lain, kutipan yang lain, ayat yang lain. Duc in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Duc in altum. Maka kisah ini sangat menarik, dan begitu menariknya maka sering dipakai oleh para
Bapak Uskup sebagai inspirasi karya pengembalaan mereka. Nah, kenapa dipakai in verbo autem tuo? Konon katanya ini. Pastor Adrianus ini, Joyce Putro ini sungguh-sungguh menolak, tidak mau jadi uskup, menolak. Sampai akhirnya lalu menerima. Dan lalu ya sudah, in verbo autem tuo. Karena kamu suruh ya sudah saya laksanakan, seperti Petrus. Jadi semangatnya begitu ya, karena kamu suruh ya sudah saya laksanakan. Bukan karena pengen, bukan karena juga ini, tetapi in verbo autem tuo. Karena kau perintahkan maka saya tebarkan jalan juga. Ya mungkin rada seperti Petrus juga, saya kira rada-rada jengkel juga kan. Mereka seorang nelayan profesional yang tahu bagaimana menangkap ikan, dan ternyata mereka yang profesional pun gagal total ini, nggak bawa apa-apa ini, gagal maning, nggak bawa apa-apa, kosong. Padahal mereka profesional. Ini datang seorang tukang kayu, tahu apa tukang kayu tentang menangkap ikan? Tetapi dikatakan in verbo autem tuo, ya sudah. Karena engkau yang mengatakan, maka aku tebarkan jala juga. Dan hasilnya luar biasa. Semalam-malam mereka nggak dapat apa-apa. Dan kali ini mereka mendapatkan tangkapan yang luar biasa. Karena mengikuti perkataan Yesus. Bukan karena perhitungan dan profesionalis mereka. Tapi karena mereka mengikuti apa yang dikatakan Yesus dalam kisah itu. Hal yang sama digambarkan bagaimana Bapak Kardinal Emeritus, Uskup Agung Emeritus kita, gambarnya di situ adalah menebarkan jala. Maka muncul sebuah visi bagaimana membuat zaman kita sekarang yang kita kenal yang namanya jejaring, networking. Dan beliau seringkali mengatakan bagaimana supaya makin banyak yang bisa dijaring. Ya kalau jaringnya lubangnya gede-gede ya makin banyak yang lolos. Ya harus dirapatkan, jaringan diperkuat. Supaya apa? Makin banyak tangkapannya. Membangun jejaring, networking. Itulah bagian dari karya penggembalaan gereja, melibatkan semakin banyak orang. Supaya semua tidak ada yang lolos, tidak ada yang terpinggirkan dan tersingkirkan. Semua mendapatkan tempatnya. Kita juga aja untuk bertolak lebih dalam. Bahwa dalam hidup ini kadang kita hanya melihat sisi luarnya, sisi luaran. Kita nggak mampu lebih dalam lagi. Maka dibutuhkan sebuah ketajaman refleksi. Nah itulah yang diajarkan. Refleksi makin dalam sehingga kita menemukan makna baru, hikmat baru dari berbagai macam peristiwa yang mungkin berlalu begitu saja. Seperti kata Sokrates, ya filsuf terkenal dari Yunani, bahwa hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak pantas untuk dihidupi. Kalau begitu apa bedanya kita dengan mesin dan binatang yang hanya muter terus, roda industri muter terus, berlalu begitu saja tanpa ada sesuatu yang mengisi hidup kita. Nah itulah namanya kedalaman. Tidak hanya hidup dalam superficialitas, kecetekan dan kedangkalan, tetapi juga berani masuk dalam kedalaman, dalam mencari makna dari peristiwa hidup kita. Karena kita merahmat Tuhan supaya kalau sekarang Anda mengalami seperti Petrus dan kawan-kawan, sudah semalam suntuk bekerja keras berjerih payah, ternyata gagal, ternyata hasilnya nol, ternyata belum beruntung. Supaya kita juga berani membuka diri, tidak malah menutup diri dan hanyut dalam depresi. Tapi mari kita coba buka mata, buka telinga, dengarkan
sabda Tuhan, dengarkan orang lain yang barangkali menemukan cara Anda sungguh mengalami hasil yang luar biasa. Maka kalau Anda dalam situasi seperti serasa seperti Petrus dan kawan-kawan, semalam-malaman suntuk dan berusaha menjala tapi sia-sia, ya jangan putus asa. Ya kita kadang mengalami pengalaman, waduh, nah mungkin pernah nggak ngalami Anda di, waduh, begini ya, terus jadi, wow, kan beda ya. Ya moga-moga Anda ngalami gitu ya. Jangan wah terus lah. Lihatlah dalam hidup Anda kadang-kadang pasti yang mengalami, wow, dahsyat ini. Nah, itu. Moga-moga kita tidak hanya wah terus ya, waduh atau waduh gitu. Moga-moga kita mengalami hidup ini juga. Seperti kalau kita mendengarkan, bertolak lebih dalam, dan kita sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan, in verbo autem tuo, atau in nomine Jesu, kita berharap bahwa karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat, yang boleh pakai kita menjadi alat-alatnya, menebarkan kebaikan, menebarkan jala kedamaian persaudaraan yang sejati. Kita percaya Tuhan tetap berkarya, maka jangan pernah putus asa.